Pemirsa DPR berjanji segera membahas RUU perampasan aset yang menjadi salah satu tuntutan unjuk rasa akhir Agustus lalu. Setelah 17 tahun mandek, apa yang masih ditunggu oleh legislatif untuk mengesahkan payung hukum pemberantasan korupsi yang lebih tegas? Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Mbak Eva. Mas Zainur, DPR akan bahas RUU perampasan aset usai revisi KUHP rampung. Apakah alasan teknis ini bisa dibenarkan, Mas Zainur? Ya, rakyat itu menunggu sudah sekian lama ya, dari tahun 2008 sampai sekarang, belum juga kunjung dibahas. Apakah benar nanti kalau sudah selesai KUHP kemudian ini akan dibahas juga tidak ada jaminan? Sebenarnya kalau Presiden mau menunjukkan komitmen kuat, Mbak Eva, salah satu cara untuk bisa menggolkan ini dengan kilat adalah dengan mengeluarkan Perpu. Tapi oke lah, anggap saja memang DPR saat ini bisa dipercaya begitu ya, bahwa mereka akan membahas nanti setelah KUHP itu disahkan, diganti gitu ya. Kita akan melihat RUU seperti apa yang akan dibawa oleh DPR. Apakah RUU perampasan aset yang bergigi, bertaring, atau yang ompong, sekadar untuk memenuhi tuntutan aspirasi rakyat yang akhir-akhir ini menguat sangat kencang, sehingga kemudian DPR mengeluarkan statement bahwa mereka siap membahas setelah RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang, Mbak Eva. Kadang menurut DPR, Mas Zainur, agar tidak tumpang tindih antar regulasi dalam RUU perampasan aset maupun RUU KUHP. Bagaimana potensi tumpang tindih regulasi yang dikhawatirkan oleh parlemen? Tidak terlalu relevan, Mbak. RUU perampasan aset itu akan kemungkinan tumpang tindih dengan RUU tindak pidana korupsi, RUU Tipikor, ya, yang saat ini Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Kenapa? Karena kan RUU perampasan aset itu menggunakan non-conviction based asset forfeiture. Itu adalah model perampasan aset tanpa pemidanaan. Tetapi yang menjadi usulan dari banyak kelompok masyarakat sipil, NCB asset forfeiture itu dilengkapi dengan illicit enrichment, yaitu mengkriminalisasi pengayaan tidak wajar. Jelasnya adalah ketika ada seorang penyelenggara negara memiliki penambahan kekayaan tidak sesuai dengan profil penghasilannya, maka itu bisa dijerat dengan pidana dan nanti dibuktikan di pengadilan bahwa kalau itu merupakan satu hasil pengayaan yang tidak sah, maka akan dirampas untuk negara, dan sebaliknya kalau bisa dibuktikan oleh pejabat tersebut kalau kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang sah, misalnya apakah dari warisan, dari bisnis, atau dapat undian gitu ya, itu kemudian akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sehingga menurut saya problemnya bukan soal tumpang tindih dengan KUHP, sehingga menurut saya alasannya kurang kuat. Yang potensial tumpang tindih adalah ketika DPR sama-sama membahas misalnya dengan RUU tindak pidana korupsi. Tapi satu lagi, Mbak Eva, ini soal apa prasyarat agar RUU perampasan aset nanti bisa berjalan dengan efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan keras gitu ya. Menurut saya yang pertama tentu adalah harus diberi taring ya. Agar apa? Agar nanti bisa efektif. Taringnya apa? Yaitu sekali lagi kriminalisasi illicit enrichment. Yang kedua, Mbak, menurut saya sangat penting untuk membenahi institusi penegak hukum. Jangan sampai undang-undang yang dikasih taring tajam itu digunakan untuk menginjak kaki orang atau menggigit orang yang kemudian diperas oleh aparat penegak hukum, sehingga secara bersamaan, secara simultan perlu dilakukan pembenahan terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, dan mengembalikan independensi KPK. Jadi kalau DPR dan pemerintah bersungguh-sungguh, Mbak, menurut saya ini sekalian dibahas antara RUU perampasan aset, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juga revisi terhadap Undang-Undang 19 2019 tentang KPK dengan agenda utama yaitu mengembalikan independensi KPK. Jadi memang harus sistematis. Kalau alasannya harus sistematis, saya setuju. Kalau alasannya sekadar menunggu KUHP, sebenarnya kurang relevan juga, Mbak. Ya, karena sudah menunggu lama ya terkait dengan RUU perampasan aset, sudah diperjuangkan 17 tahun sejak tahun 2008. Apa sebetulnya membuat RUU perampasan aset sulit untuk digolkan? Ya kalau menurut saya sih realnya adalah ketakutan elit-elit politik ya. Ini jangan sampai jadi bumerang buat mereka. Karena kan elit-elit politik kita banyak yang hartanya itu mungkin susah untuk dijelaskan. Dari mana Anda dapat harta sekian banyak kalau dibandingkan dengan penghasilan mereka. Saya pikir bahkan tidak hanya elit politik, mungkin juga para penegak hukum ya. Penegak hukum gajinya kan kelihatan ya, tetapi kekayaannya luar biasa. Gaya hidupnya
suami atau anak atau istri gitu ya, itu luar biasa. Kalau diperbandingkan nggak match, nggak cocok. Dari mana itu semua? Ya biasanya dari sumber-sumber tidak sah. Nah, ketakutan-ketakutan elit, baik itu elit politik, elit birokrat, elit penegak hukum ya, itu kemudian tidak menimbulkan keinginan bagi mereka untuk segera mensahkan. Yang punya tujuan agar ini bisa segera disahkan kan rakyat gitu ya. Rakyat mendambakan agar korupsi bisa ditekan. Bahkan sebenarnya RUU perampasan aset itu tidak hanya untuk korupsi sebenarnya, itu juga untuk jenis-jenis tindak pidana yang lain. Itu bisa digunakan untuk berbagai macam jenis tindak pidana, apakah itu pendanaan terorisme, narkotika, kemudian penyelundupan dan jenis-jenis tindak pidana ekonomi lainnya. Sehingga sekali lagi, kalau kita lihat dari kesejarahan, sebenarnya draftnya sudah ada, Mbak Eva. Dari 2008 sudah diperdebatkan, sudah masuk prolegnas dari 2008, 2015 itu sudah pernah masuk. Tetapi sekali lagi, ketakutan elit-elit kita yang itu kemudian menyebabkan RUU ini tidak segera kunjung dibahas, apalagi disahkan. Nah, ini kemarahan rakyat kan kemarin memuncak ya. Harapannya dengan janji dari presiden, janji dari DPR gitu ya, rakyat bisa dapat pembuktian elit-elit politik kita bahwa mereka berpihak pada pemberantasan korupsi, bahwa mereka peduli pada Ibu Pertiwi yang sekian lama dijarah ini, dengan catatan tidak sekadar membahas dan mengesahkan, tetapi isinya harus bertaring, harus memang bisa menjerat pengayaan yang tidak wajar itu sehingga bisa dilakukan aset recovery, dikembalikan kepada negara. Itu yang paling penting, Mbak. Ya, selain adanya dugaan ketakutan atau resistensi politik, bagaimana dengan sisi formilnya? Tadi Anda juga sempat singgung ya, Mas Zainur, apakah ada khawatiran penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum dalam tanda kutip untuk menginjak, Mas Zainur? Betul, memang ada ya. Risiko-risiko itu tetap ada. Saya tidak menyampingkan itu. Ketika dikasih senjata yang ampuh, senjata yang sakti mandraguna, pertanyaannya siapa yang pegang? Ya, ini juga memang ada risiko kemudian senjata itu bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan. Saya setuju bahwa kritik itu valid gitu ya. Tetapi sekali lagi, ini harus bersamaan, harus simultan. Agenda reformasi hukum, salah satunya adalah reformasi substansi hukum, yaitu undang-undang yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, seperti RUU perampasan aset, kemudian juga RUU Tipikor, dan RUU lainnya, RUU pembatasan transaksi uang kartal misalnya. Yang kedua adalah struktur hukumnya. Struktur hukum itu ya yang paling penting adalah reformasi aparat dan institusi penegak hukum. Bagaimana kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, ini kan juga belum bebas dari korupsi ya. Di kejaksaan, di kepolisian, di KPK masih ada korupsi ya. Jangankan di yang mana-mana gitu ya. Di KPK sendiri ada korupsinya kemarin kan, misalnya di rutan KPK ada pemerasan gitu ya. Bahkan ketua KPK periode kemarin juga menjadi tersangka, Firly Bahuri gitu kan. Sehingga sekali lagi memang tidak bisa dipilih. Ya, yang dilakukan adalah melakukan upaya untuk pembenahan secara simultan antara memperbaiki institusi penegak hukum dengan membuat aturan yang efektif. Nah, aturan yang efektif ini seperti RUU perampasan aset yang akan sakti mandraguna itu bisa yang mendukung juga reformasi institusi penegak hukum. Kenapa? Karena institusi penegak hukum kalau mereka masih korup gitu ya, mereka bisa disasar oleh institusi penegak hukum lainnya. Tidak sekadar diinjak kakinya, tapi juga diproses secara benar menurut hukum. Nah, yang kedua adalah menurut saya dari sisi draftnya sendiri, Mbak. Memang draftnya itu juga harus hati-hati. Tidak sekedar memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum untuk dalam tanda kutip mudah merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, tetapi juga harus memberi ruang akuntabilitas, bisa di-challenge oleh pejabat atau siapapun yang merasa dirugikan. Ya, juga harus ada prosedur yang mempersempit adanya penyalahgunaan kewenangan, ya, ada perimbangan kekuasaan, ada bentuk-bentuk persetujuan dari lembaga lain sehingga setiap langkah dari upaya penegakan hukum itu bisa diuji sehingga terhindar dari abuse of power. Sehingga sekali lagi gitu ya, ini tergantung nih bagaimana pemerintah dan DPR serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau resep-resepnya saya pikir bisa gitu ya, dilakukan pembenahan secara simultan antara substansi hukumnya dengan struktur hukumnya, antara kebutuhan untuk membuat undang-undangnya dengan memperbaiki institusi penegak hukumnya. Resep institusi penegak hukum ya, direformasi itu kan sudah dari zaman Menko Polhukam Prof. Mahfud ya, Mbak ya. Di sana sudah lengkap semuanya. Kita nantikan bersama progres signifikan RUU perampasan aset yang bergigi. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rahman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.